Kali ini, kita akan belajar tentang metode Propensity Score Matching atau PSM. Propensity Score Matching atau PSM merupakan salah satu metode evaluasi dampak. Namun, jika dibandingkan dengan metode kuasi eksperimen yang lainnya, PSM adalah metode yang dapat membentuk kontrol grup dengan kemiripan karakteristik tinggi terhadap treated group. Dengan metode ini, peneliti dapat menjamin bahwa sampel yang diperbandingkan pada kedua kelompok adalah individu-individu yang mirip berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dapat diamati atau observed karakteristik. Metode matching atau propensity score matching dapat digunakan hampir dalam semua konteks program, selama ada kelompok individu yang tidak mendapat program tersebut. Terkait jenis kebijakan atau intervensi yang dapat dievaluasi dengan metode ini pun tidak ada persyaratan khusus. Analisis bisa dilakukan untuk kebijakan, program, atau intervensi yang sifatnya deterministik, atau sudah ditetapkan seperti program bantuan sosial atau bantuan langsung tunai, hingga program yang sifatnya sukarela, seperti program kredit mikro. Pada dasarnya, metode PSM mengatasi masalah selection bias dengan cara memilih sampel dalam kontrol group dengan tingkat kemiripan yang tinggi atau hampir identik dengan sampel treated group. Metode ini menggunakan teknik statistik untuk membentuk kontrol group. Metode PSM, dengan kata lain, dapat digunakan untuk memilih individu yang merupakan sampel komparasi terbaik atau best match untuk tiap individu yang menerima intervensi. Kemudian, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memilih sampel pembanding atau matches berdasarkan kemiripan karakteristik yang bisa diamati. Misalnya, peneliti ingin mengevaluasi dampak program kredit mikro. Pada konteks seperti ini, peneliti akan memiliki data tentang karakteristik individu yang mendapat pembiayaan kredit mikro, sehingga peneliti dapat mengumpulkan sampel pembanding untuk membentuk kontrol grup berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut. Secara intuitif, gambar ini mengilustrasikan metode PSM, di mana metode ini dapat menemukan pasangan terbaik atau komparasi terbaik yang sangat mirip dengan individu yang telah menerima intervensi. Sehingga, dalam konteks treated group dan control group dapat dikatakan bahwa perbedaan antara orang-orang pada dua kelompok tersebut hanyalah tentang mendapat exposure dari intervensi atau tidak. Dalam metode PSM, banyak ditekankan tentang kemiripan dari sampel yang diobservasi dalam penelitian. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kemiripan itu? Apa ukurannya dua orang yang berbeda dikatakan sangat mirip atau bahkan dianggap identik? Dalam metode PSM, kemiripan diukur berdasarkan kesamaan karakteristik antar individu, di mana karakteristik ini adalah karakteristik yang dapat dilihat atau diamati, seperti jenis kelamin, usia, status pernikahan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, karakteristik yang sama masih belum cukup dijadikan dasar justifikasi bahwa kedua individu adalah individu yang mirip. Maka, PSM memberikan sebuah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan individu. Konsep ini dikemukakan oleh Paul Rosenbaum dan Donald Rubin pada tahun 1983 dalam artikelnya yang berjudul The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. Indikator ini adalah sebuah indeks yang disebut sebagai propensity score. Propensity score adalah indeks yang menggambarkan probabilitas setiap orang atau individu untuk berpartisipasi ataupun terekspos dalam kebijakan, program, maupun intervensi berdasarkan karakteristik yang teramati yang diestimasi menggunakan model statistik Probit atau Logit. Propensity score inilah yang menjadi kunci untuk membentuk kontrol grup yang semirip mungkin dengan treated group berdasarkan karakteristik yang dapat diamati atau observed characteristic. Terdapat dua asumsi dasar pada PSM. Yang pertama adalah asumsi unconfoundedness, yaitu karakteristik teramati atau observed characteristic yang dipilih
sangat menentukan partisipasi dalam program ataupun exposure terhadap suatu intervensi. Sehingga, karakteristik yang tidak teramati atau unobserved karakteristik dapat diabaikan. Asumsi yang kedua adalah asumsi common support atau overlap condition. Kondisi tersebut menegaskan bahwa setiap observasi atau individu pada treated group pasti memiliki pasangan terdekat atau best match dalam control group berdasarkan distribusi propensity score. Sehingga tidak mungkin ada observasi dalam treated group yang tidak memiliki pasangan dalam control group. Tapi sebaliknya, individu yang ada dalam control group bisa saja tidak memiliki pasangan pada treated group. Jika diilustrasikan, proses matching dalam PSM seperti dapat dilihat pada gambar di depan, yaitu seluruh anggota yang ada dalam treated group pasti memiliki pasangan dalam control group. Tetapi, tidak semua individu atau anggota dalam control group bisa memiliki pasangan dalam treated group. Sedangkan, area of common support adalah perpotongan dari control group dan treated group berdasarkan propensity score. Sehingga, dapat dikatakan bahwa area of common support berisi individu-individu yang memiliki propensity score yang sama. Maka dari itu, dapat dikatakan pula bahwa mereka adalah individu-individu yang mirip. Terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan apabila peneliti menggunakan metode PSM untuk estimasi evaluasi dampak. Yang pertama adalah menentukan model untuk partisipasi program dan estimasi. Pada tahap ini, peneliti perlu menentukan karakteristik-karakteristik yang digunakan sebagai indikator kemiripan sampel. Selain itu, peneliti juga perlu menentukan jenis intervensi beserta variable outcome yang akan dianalisis sebagai dampak dari intervensi tersebut. Pada tahap kedua, peneliti perlu menentukan area of common support dan melakukan balancing test. Pada tahap kedua ini, peneliti akan melakukan estimasi untuk menemukan propensity score atau p-score untuk kemudian memetakan sampel yang memiliki kemiripan. Pada tahap ketiga, peneliti perlu mencocokkan sampel treated group dan control group. Pada tahap akhir ini, sampel yang telah tervalidasi sebagai individu-individu yang mirip akan digunakan sebagai sampel estimasi pengukuran dampak. Pada tahap ketiga, yaitu tahap di mana peneliti perlu mencocokkan sampel treated group dan control group, terdapat 4 jenis metode matching yang dapat digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah metode nearest neighbor. Metode ini berguna untuk mencocokkan sampel di kedua kelompok yang memiliki p-score paling mirip. Sehingga, apabila peneliti menggunakan metode ini, 2 individu yang dikatakan mirip apabila p-score-nya mirip atau hampir sama. Namun, tidak ada ukuran khusus atau batasan tertentu yang menentukan nilai p-score tersebut itu memiliki kemiripan atau sama. Sehingga, satu sampel dari control group bisa memiliki pasangan sampel lebih dari 1 pada treated group. Metode kedua adalah metode kaliber atau radius. Dengan metode ini, peneliti dapat menentukan batasan toleransi untuk selisih p-score maksimal, sehingga yang dapat dicocokkan adalah individu-individu yang memiliki p-score sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh peneliti. Sehingga, metode ini dapat mengatasi masalah yang ada pada metode nearest neighbor, yaitu adanya kemungkinan bahwa pasangan yang di-matchkan memiliki selisih p-score yang cukup jauh. Metode matching ketiga adalah metode stratification atau interval. Dengan metode ini, peneliti dapat membagi area common support menjadi beberapa strata berdasarkan interval yang berbeda. Kemudian, mengukur dampak untuk setiap kelompok interval. Rata-rata dari nilai dampak seluruh interval, kemudian dapat disimpulkan menjadi dampak asli dari program tersebut.
Sedangkan metode keempat adalah metode kernel atau local linear. Metode ini menggunakan nilai rata-rata terbobot dari seluruh sampel control group untuk membuat pasangan yang cocok untuk setiap sampel di treated group. Jika dibandingkan dengan metode kuasi eksperimental yang lainnya, metode PSM tergolong sebagai metode yang sederhana. Tentunya, metode ini memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri. Keunggulan PSM yang pertama adalah metode ini dapat memberikan hasil yang baik karena sampel yang dimasukkan dalam estimasi merupakan sampel yang sudah terspesifikasi. Atau dengan kata lain, sampel-sampel tersebut sudah tervalidasi bahwa memiliki kemiripan dari segi karakteristik. Sehingga, ketika terjadi perbedaan pada outcome atau yang dikatakan sebagai dampak dari sebuah intervensi atau program, dapat disimpulkan sebagai dampak langsung dari intervensi atau program tersebut. Keunggulan yang kedua adalah metode ini tidak memerlukan survei awal atau baseline data maupun data panel. Sebab, dalam metode ini tidak memasukkan unsur kondisi awal dari masing-masing individu sebagai pembanding dari evaluasi dampak. Di sisi lain, kekurangan dari metode ini adalah yang pertama adalah hasil hanya akan valid apabila jumlah sampel dan area of common support cukup besar, sehingga metode ini cenderung kurang tepat apabila digunakan untuk studi dengan sampel yang terbatas. Kekurangan yang kedua adalah semakin banyak karakteristik yang digunakan sebagai indikator kemiripan individu, maka semakin sedikit jumlah sampel yang akan didapatkan oleh peneliti. Hal yang demikian bisa saja terjadi karena dalam dunia nyata, tentu kita dapat mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kemiripan yang tinggi, jumlahnya relatif terbatas. Padahal di sisi lain, dengan menggunakan metode PSM, peneliti perlu menggunakan sampel yang cukup besar. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk menentukan sampel yang cukup dan karakteristik yang cukup valid untuk mengatakan seseorang individu dan individu lainnya memiliki kemiripan.